Bapa di dalam surga, Bapa kami dalam Yesus Tuhan kami, tiba waktunya bagi kami untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan firman. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan, pimpin ibadah ini, agar semua menyenangkan hati. Tuhan, pimpin pemberitaan firman Tuhan ini, agar apa yang hamba-Mu sampaikan adalah isi hati. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan waktu ini di dalam tangan-Mu. Berbicaralah kepada kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau saudara dikasih Tuhan, hari ini judul khotbah saya berkarya sampai masa tua. Amin. Yang muda, ingat baik-baik. Jangan sampai terlambat. Ya. Jangan tunggu tua. Makanya saya katakan berkarya sampai masa tua. Jangan menunggu tua baru kita menghasilkan sesuatu. Menunggu tua baru kita datang kepada Tuhan, melayani Tuhan, berbuat sesuatu bagi Tuhan. Yang tua-tua, jangan patah semangat, jangan kendor. Jangan berkata, wah sudah cukup saya melayani, serahkan kepada yang muda-muda. Seringkali kita berkata begitu. Biarlah yang muda-muda saja, saya jadi penasehat, istirahat saja. Saudara-saudara dikasih Tuhan, seharusnya kita berkarya untuk Tuhan sepanjang hidup kita, amin. Seperti lagu yang berkata apa? Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat, amin. Ketika kita sudah tidak berdaya, ketika sudah tidak lagi bisa berbuat sesuatu, artinya sudah sampai waktunya Tuhan, maka hidup kita sudah menjadi berkat. Karya, perbuatan, hasil yang kita bisa lakukan bagi Tuhan dalam gerejanya, dalam umat Tuhan, nyata bagi kita. Ini yang harus kita lakukan. Makanya kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan dari kitab Yosua pasal 14. Yosua 14 tolong dibuka. Yosua 14 ayat 9 sampai 12. Jadi tolong kalau saya ulang jangan tunggu ya. Yosua 14 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Sebenarnya ayat ini seharusnya kita membaca dari ayat-ayat sebelumnya. Tetapi saudaraku, saya sengaja mengambil ayat ini untuk bagian penting yang akan saya sampaikan kepada kita. Ya, seharusnya mulai dari ayat yang ke-6, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kaleb mendapat Hebron. Di sana dalam ayat 6 sampai ayat ke-8 diceritakan bagaimana Kaleb mendatangi Joshua sebagai pemimpin pada zaman itu di masa tua mereka. Joshua dan Kaleb adalah dua sahabat yang melayani Musa. Tetapi Joshua dipilih oleh Tuhan menggantikan Musa, dan Kaleb mendampingi Joshua juga untuk memasuki tanah perjanjian. Dan mulai ayat yang ke-9 di sini dikatakan atau Kaleb mengingatkan kembali, ya kalau mulai dari ayat yang ke-8 sebenarnya, ya, tapi ayat 9 Kaleb mengingatkan kembali kepada Joshua tentang apa yang Tuhan janjikan kepadanya. Ayat 9 sampai 12 saya bacakan.
bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau telah mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ini perkataan Musa kepada Kaleb dan diingatkan kembali kepada Yosua oleh Kaleb. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini, kata Kaleb kepada Yosua. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ayat 12. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita melihat di sini kisahnya Kaleb datang kepada Yosua dalam usia 85 tahun. Saya baru kebalikannya, 58. Saya 58 tahun, Kaleb umurnya 85 tahun. Tetapi dia mengakui bahwa dia masih kuat, masih gagah. Sepanjang umurnya dari mulai mengikuti Musa 40 tahun umurnya, mendapat janji itu ketika dia diutus Musa menjadi seorang prajurit, bekerja untuk jemaah, untuk umat Israel. Sampai 45 tahun dan kemudian 85 tahun usianya, dia masih tetap kuat. Dia masih terus mau berkarya buat. Dia masih mau menghasilkan sesuatu bagi bangsanya. Dia tidak mau tinggal diam sekalipun dia sudah tua. Dia tidak mau hanya berdiam diri dan menerima apa yang menjadi haknya dengan tenang-tenang saja. Tetapi dia mau penuh dengan semangat, antusiasme, dengan gairah mudanya, dengan sesuatu yang betul-betul muncul dari dalam dirinya. Apa sih rahasianya? Apa yang membuat Kaleb begitu bergairah? Apa yang membuat Kaleb begitu mau bersemangat berkarya sampai di masa tuanya, di usianya 85 tahun itu? Tentunya ada yang mendorong, ada yang memotivasi. Demikian juga kalau kita ingin meraih sesuatu, kalau kita ingin punya pekerjaan, kita akan punya ada motivasi. Bagaimana kita meraih itu, kita ada motivasi mendorong kita. Demikian juga Kaleb. Untuk meraih apa yang menjadi bagiannya, ada yang mendorong dia. Tetapi yang mendorongnya bukan kedagingannya. Ada 3 kunci utama yang kita ingat. Yang pertama, yaitu dia setia ikut Tuhan. Itu yang pertama. Setia ikut Tuhan. Ini kunci yang pertama yang dikatakan. Di dalam ayat yang ke-9 itu dia katakan, dia mengingatkan kembali, dia mereview, mengulang kembali perkataan Musa kepada Yosua. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hatimu. Mari kita lihat ayat yang ke-8 sebelumnya. Ya, ayat 8. Satu orang baca yang keras. Sedang saudara-saudaraku
yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ketika Kaleb bersama 12 pengintai itu, bersama Joshua, 10 orang membuat tawar hati, 10 orang menakut-nakuti bangsa Israel. Oh, jangan pergi masuk ke tanah itu. Di sana ada bangsa-bangsa raksasa. Di sana musuhnya kuat-kuat. Kita ini tidak ada apa-apanya. Tetapi Kaleb dan Joshua dengan berani, dan dia tetap mengikuti Tuhan Allah dengan setia. Dia percaya kalau Allah yang memerintah, kalau Allah yang menyuruhnya, kalau Allah yang menghendakinya, maka dia akan mendapatkan kemenangan. Demikian juga saudara dan saya, kalau kita berpegang kepada firman Tuhan, kalau Allah yang mengatakan, maka kita akan berkemenangan. Katakan amin. Setialah ikut Tuhan. Setia ikut Tuhan. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan setia, dengan sepenuh hati, dan dikuatkan dengan perkataan Musa ayat 9. Ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, setia ikut Tuhan. Setiap kita pasti menjadi uang, tetapi apakah kita tetap setia menjadi penting bagi kita? Semua orang yang akan hidup akan menjadi tua. Putri sudah 17 tahun, kalau dia bertahan terus Tuhan akan memberikan umur yang panjang, dia akan menjadi tua. Makanya tadi malam kakaknya bilang, Putri, selamat ya, umurnya sudah berkurang, bukan bertambah. Ya kan, kesempatan hidup makin berkurang. Semakin tua kan makin berkurang. Gak tahu berapa tahun lagi kan gitu kan. Tetapi kuncinya adalah apakah engkau tetap setia dalam sepanjang hidupmu. Perjalanan hidup kita akan terus berjalan. Perjalanan hidup kita akan menghadapi berbagai macam cobaan. Perjalanan hidup akan menghadapi berbagai macam tantangan. Perjalanan hidup kita akan terus menanjak dan menurun, sintinjak dan menurun. Ya kan? Juga mungkin lewati tambunan-tambunan sampah. Tetapi saudara dikasih Tuhan, apakah kita tetap setia ketika kita melewati nenggolan-nenggolan? Ya. Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap harap kepada Tuhan? Marga semua ya. Ya berharap kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, coba kita mengulang kembali perjumpaan kita dengan Tuhan. Kapan sih kita jumpa dengan Tuhan? Ulang kembali. Kaleb dengan jelas 40 tahun lalu, aku diutus Musa, aku tetap setia dengan sepenuh hati. Dan sampai hari ini, aku tetap setia sepenuh hati. Ini menjadi penting. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, ketika kita mengenal Yesus, ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan dan kata, Tuhan, aku ini anakmu, Tuhan, aku ini mau mengikut engkau sepanjang umurku. Apakah engkau tetap setia? Pak, sekarang saya mau setia. Memang dulu saya pernah tidak setia. Memang saya pernah jatuh bangun. Saya pernah tidak berdaya. Tetapi saya mau belajar seperti Kaleb. Saya akan tetap setia kepada Tuhan. Amin. Kita harus terus mengulang hidup kita untuk kita tetap setia sampai sekarang. Ketika kita mengulang kembali, melihat ke belakang, melihat masa lalu kita, ya, kita akan melihat pertolongan Tuhan. Amin. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah
memikat hati. Amin. Haleluya. Amin. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolong kita. Kalau kita melihat bagaimana kita jatuh bangun, Tuhan ada di sana. Tuhan mengangkat kita, Tuhan menolong kita, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan kita kekuatan melewati berbagai macam pencobaan. Dan di sana kita harus belajar tetap setia kepada Tuhan. Kalian kenal? Ya. Kalian berkata, mengingatkan perkataan, sebab engkau telah mengikuti Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Aku telah mengikuti Allahku dengan sepenuh hati. Haleluya. Setialah. Setia sampai mati. Amin. Setia ikut Tuhan. Jangan ragu sedikit. Ini salah satu kunci mengapa kalian berani melangkah. Mengapa kalian berani di usia 85 tahun menghasilkan sesuatu. Mengapa kalian mau berdaya guna di usia tua. Karena apa? Dia orang yang setia kepada Tuhan. Dia tahu pertolongan Tuhan tiap-tiap waktu di sepanjang hidupnya terjadi terus-menerus dalam kehidupannya. Menolong dia, memberikan kemenangan demi kemenangan. Dan itu dia pegang teguh sepanjang hidupnya. Kalau kita menghadapi apapun sepanjang hidup kita, Tuhan akan berikan kita kemenangan. Amin. Saudara-saudara, kuncinya adalah setia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Ya. Perhatikan keterangannya ini. Sepenuh hati. Bukan setengah hati. Bukan asal-asalan. Yang penting ada nomor absensi. Jangan. Di gereja untungnya nggak dipakai absensi. Ya. Di sini nggak pakai absensi. Tapi di sono Tuhan catat semua. Tuhan catat. Pak Nade, kamu tidak setia pada hari ini tanggal segini jam segini. Kamu main-main aja, bukan belajar di sekolah. Pergi bolos. Gitu. Ada catatannya sama Tuhan. Bapaknya nggak tahu. Tuhan tak? Haleluya. Jadi hati-hati. Setia dengan sepenuh hati. Kalau kita ikut Tuhan sepenuh hati, artinya apa? Kita akan menjaga hidup kita dengan takut akan Tuhan. Kita akan menjaga hidup kita dengan benar-benar berkenan kepada Tuhan. Mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Maka ada upahnya. Ada upah. Wahyu pasal 2 ayat 10. Yaitu kita diberikan mahkota kehidupan. Seorang baca Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Ada upah bagi orang-orang yang setia. Mari silakan. Wahyu 2 ayat ke-10 ya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu apa? Mahkota kehidupan. Diawali dengan peringatan. Jangan takut. Amin. Kamu akan menderita. Kamu akan menghadapi aniaya. Wah, ini gereja di Efesus mengingatkan itu. Kamu akan menderita aniaya, kamu akan mengalami ketekanan. Kita juga mungkin begitu.
Dia akan memahkotai kita. Diberi mahkota. Namanya mahkota kehidupan untuk orang-orang yang setia. Jadi setialah. Kunci yang kedua. Percaya janji Tuhan. Selain kalian itu setia kepada Tuhan, dia percaya janji Tuhan. Ayat 10 bilang apa? Jadi sekarang dia bilang kepada dia, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Haleluya, amin. Dia berkata, Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Wah, luar biasa. Ini yang dia pegang. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang telah mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Percaya janji. Ini kunci yang kedua. Firman Tuhan sudah diucapkan Musa saat kalian berusia 40 tahun. Lalu kalian menagih janji sesudah 45 tahun pada usia 85 tahun. Perjalanan 45 tahun. Banyak orang berubah-ubah. Banyak orang berubah pikiran. 45 tahun dulu. Cukup lama. Ya, hati-hati. Opung Melinda jadi contoh. Sudah berapa puluh tahun bersama-sama berdua, Bung? Ada 40 lebih, hampir 50, luar biasa. Kalau saya baru 30-an. Sudah dikasih Tuhan 40 tahun lewat, udah 45 tahun berjalan, dan kalian merasakan pemeliharaan Tuhan. Dan dia tagih janji Tuhan. Dia minta janji Tuhan. Secara waktu itu sudah terlalu lama. Secara usia dia sudah terlalu tua. Sudah 85 tahun, sudah 45 tahun berlalu. Mungkin saja banyak orang lupa apa yang terjadi 45 tahun yang lalu. Coba. Ya kan? 45 tahun yang lalu si Opung janji apa? Sama Opung Bor. Dia cuma bilang, engkaulah hartaku satu-satunya, katanya. Jadi kalau dia hidup susah, dia bilang, kan aku bilang tuh, kau hartaku satu-satunya, nggak ada lagi yang lain, katanya. Jadi dia begitu aja, dia bawa acangnya, dia bilang, kau hartaku satu-satunya. Si Opung Bor pun bangga banget, padahal apa? Ya udah, kalau hidup susah miskin, ya udah, apa adanya. Orang kau satu-satunya, hartanya, katanya. Kan begitu kan? Tapi kadang 45 tahun lupa juga dulu ngomong apa. Ya kan? Gombalnya dulu kita lupa semuanya. Janji-janji nanti begini ya, begini. Lupa juga. Tapi Kaleb, dia pegang janji Tuhan. Dia percaya penuh janji Tuhan. Dia klaim janji Tuhan. Dia ingatkan janji Tuhan kepada Joshua. Sekalipun dia sudah 85 tahun, sudah gaek, sudah tua, sudah boleh dibilang seolah orang sekarang mungkin sudah tidak bertahan, tapi Kaleb dia berkata, aku masih sama kuat seperti 40 tahun yang usia. Luar biasa. Karena apa? Karena dia percaya janji Tuhan. Jadi apa yang membuat Kaleb berani merebut Hebron? Apa yang membuat Kaleb berani merebut Hebron? Percaya janji Tuhan.
Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, jangan pikir engkau sudah tua, jangan pikir engkau Tuhan masih terlalu muda, aku belum bisa mencapai, belum bisa mendapat. Tetapi kalau engkau percaya janji Tuhan, apa yang engkau inginkan engkau raih. Pegang janji Tuhan dengan baik. Banyak janji Tuhan, pegang. Pemeliharaan Tuhan. Di sini pemeliharaan Tuhan. Maka tadi juga saya seringkali diskusi sama Bu Hana. Banyak kali orang Kristen, ya, banyak kali orang Kristen selalu mengukur hidupnya dengan uang. Kalau nggak ada uang, nggak bisa hidup katanya. Kalau nggak ada uang, ribut. Kalau nggak ada uang, kata si Opung, berantem. Karena apa? Dikit-dikit uang. Padahal kita tidak hidup dari uang. Bagaimana mungkin Pak, gak ada uang, nggak bisa beli beras? Ya betul. Tapi kita harus hidup dari janji Tuhan. Amin. Kalau kita hidup dari janji Tuhan, maka Tuhan akan pelihara itu janjinya. Tuhan menyediakan makanan, Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Jadi pegang itu. Jadi saudara harus alami firman. Jadi kalau ada apa-apa, jangan berantem dulu, cari Tuhan dulu. Jadi kalau nggak ada uang, ajak istrimu, ajak suamimu, mari kita berdoa, kita minta janji Tuhan. Begitu, datang kepada Tuhan, minta janji Tuhan, digenapi dalam hidupmu. Tuhan engkau berfirman, Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan engkau berfirman bahwa Allah mengetahui apa yang aku perlukan, apa yang aku makan, minum, pakai. Tetapi kalau aku cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Janji Tuhan begitu, kita pegang aja. Tapi kadang-kadang kita lupa janjinya kan? Karena apa? Kita malas baca janjinya. Kita lupa janji Tuhan karena kita terlalu sibuk mikirin masalahnya. Kita terlalu sibuk mikirin uangnya. Kita terlalu sibuk bagaimana mencarinya. Makanya Yesus bilang, coba lihat itu. Tuh burung-burung itu. Coba lihat. Tidak menabur, tidak menuai, tapi dikasih makan oleh Bapakmu yang di surga. Coba lihat tuh bunga-bunga di padang. Bunga-bunga di sana, bunga bakung di padang. Tidak lebih indah daripada sorga, tapi Tuhan pelihara. Kamu lebih daripada banyak burung di udara. Lebih daripada bunga-bunga di padang sana. Engkau milik Allah, engkau anaknya, engkau dijaganya sebagai biji matanya. Katakan amin. Ini pegang janji Tuhan. Jangan hidup dengan berbagai macam masalahmu itu. Masalahmu gak akan pernah berhenti, percayalah. Selama kau hidup, masalahmu gak akan berhenti. Jadi kalau masalahmu mau berhenti, bagaimana caranya? Nyusul Pak Hasibuan, nyusul Pak Usman. Selesai masalahmu. Cepat-cepat nyusul. Itu dia. Tapi kan gak ada yang mau nyusul kan? Nggak ada yang mau nyusul ke Joglo sana. Jangan dulu Tuhan, kan gitu. Nggak ada yang mau nyusul orang yang sudah almarhum. Ya. Tapi nggak mau menghadapi masalah, bagaimana? Ya nggak bisa. Kita akan menghadapi masalah. Tapi kita mudah Tuhan yang memelihara hidup kita. Amin. Tuhan yang selalu sedia menggenapi janji-janjinya. Kaleb percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Dia percaya janji Tuhan bahwa semua itu pasti digenapi. Kalau semua suku sudah mendapat bagiannya, tetapi Kaleb harus mengalahkan musuhnya. Dia harus berangkat. Kalau janji itu harus menghadapi tantangan, hadapi. Kalau janji itu menghadapi kesulitan, hadapi. Kesulitan bukanlah musuhmu, tetapi adalah tantangan untuk engkau melihat tangan Tuhan bekerja. Katakan amin. Jadi ini
pergumulan, persoalan, kesulitan itu Tuhan pakai supaya kita melihat tangan Tuhan bekerja. Bukan supaya kita ketakutan, bukan supaya kita merasa ciut, jangan. Hadapi bersama dengan Tuhan. Semua suku mendapat bagian dan kalian sekarang sudah harus berusaha dengan mengalahkan musuh. Dan kita lihat ada janji lagu apa tuh? Janjimu seperti fajar. Kalau janji Tuhan itu seperti fajar yang selalu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji Tuhan pasti digenapi, janji Tuhan pasti dilakukan, sebab yang berjanji itu setia. Kalau Pak Ferdinand berjanji bisa bohong, Pak Ferdinand bisa janji gombal, ya temanmu, tetanggamu, saudaramu, suamimu, istrimu, anak-anakmu bisa bohong, atau bisa menyangkal, bisa melakukan, gak bisa lakukan, gak bisa melakukan. Tetapi saya mau katakan, Tuhan yang dipercaya oleh kalian adalah Tuhan yang setia dan Tuhan yang sanggup menggenapi janji. Dia bukan hanya setia kepada janji, tetapi dia sanggup melakukan apa yang sudah dia katakan. Katakan amin. Jadi mari kita pegang janji Tuhan, pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Dia bukan saja setia menggenapi firman-Nya, tetapi dia juga sanggup melakukan firman-Nya. Ini luar biasa itu. Kunci yang ketiga adalah berharap penyertaan Tuhan. Setia, percaya, dan berharap. Pengharapan ini, pengharapanku hanya Yesus saja. Siapa pengharapan kita? Yesus kah? Uangmu kah? Jabatanmu kah? Keluargamu kah? Bapakmu kah? Ya kan bapakmu, kadang-kadang anak-anak pengharapannya bapaknya, jadi bapaknya. Ya memang Tuhan kasih orang tua, tapi kita mau jadikan Tuhan itu pengharapan kita satu-satunya. Amin. Di dalam ayat 11 dan 12 dikatakan, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk, katanya. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Haleluya. Perhatikan itu bagian terakhir dikatakan, mungkin Tuhan menyertai aku. Dikatakan menggunakan kata mungkin dalam terjemahan Alkitab kita. Ini bukan berarti dia tidak percaya. Lihat ayat 11 dan 12. Aku masih sama kuat. Kekuatanku masih seperti 40 tahun. Ya. Berikan aku pegunungan yang dijanjikan Tuhan. Engkau sendiri dengar, katanya. Di sana ada orang enak, orang-orang raksasa, kota-kota yang berkubu, kota-kota yang kuat. Ya. Kekuatanku sih ada. Tapi dikatakan mungkin Tuhan. Artinya apa? Dia berharap. Sekalipun aku punya kekuatan, sekalipun aku punya kemenangan, kemampuan, sekalipun aku punya pasukan, aku berharap kepada Tuhan. Artinya dia berserah. Mungkin Tuhan menyertai aku. Jadi dia berserah kepada Tuhan.
Jadi kalau kita lihat Kaleb setia ikut Tuhan sepenuh hati, tidak diragukannya Tuhan itu. Kaleb percaya janji Tuhan. Dan yang ketiga, Kaleb berharap penyertaan Tuhan, bukan pada kekuatannya. Walaupun dia bilang, aku sama kuat, aku masih kuat, aku masih punya kemampuan, aku bisa. Tetapi dia tetap berserah kepada Tuhan. Dia tetap berharap, Tuhan, Engkaulah yang menyertai peperangan ini, Engkaulah yang menyertai perjalananku, Engkaulah yang menyertai tanah perjanjian yang akan kurebut, Engkaulah yang menyertai aku, Tuhan. Sekalipun aku masih sama kuat seperti aku usia 40 tahun, ya kan? Kita akan tetap mempertahankan kasih mula-mula karena kita yakin akan penyertaannya. Kasih kita yang mula-mula ketika kita percaya, menggebu-gebu ikut Tuhan, setia ikut kami, mari kita pertahankan itu. Yakini penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai kita sepanjang hidup. Sekalipun kita masih kuat, kita pikir, jangan berpikir bahwa kekuatan kita yang membuat kita menang. Jangan merasa bahwa kekuatanmu sudah hebat. Jangan merasa bahwa kekuatanmu sudah bisa mengatasi segala persoalanmu. Tidak. Tapi berharap terus kepada Tuhan. Tuhan memberi kau kekuatan. Tuhan memberi kau pengetahuan. Tuhan memberi kau kepintaran. Tuhan memberi kau teman-teman di sekelilingmu. Tuhan memberi kau orang tua. Tuhan memberi kau sahabat-sahabat. Bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk berharap kepada Tuhan. Bahwa inilah Tuhan, inilah penyertaan Tuhan. Dia memagari kita, Dia menyertai kita dengan berbagai macam cara, baik dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan harta kita, dengan teman-teman kita, dengan orang tua kita, dengan keluarga kita, dengan saudara saingan kita. Ini tanda penyertaan Tuhan, bukan tanda kesombongan kita. Jangan terbalik. Udah kuat, sombong. Udah punya uang banyak, sombong. Udah punya teman pejabat, sombong. Kan kita lihat zaman sekarang ini, pejabat jangan sok kuat, ya kan? Zaman sekarang sebentar bisa jatuh. Seperti pegawai pajak itu kan, anaknya sok-sokan, bapaknya hebat, pejabat, orang kaya, punya kekayaan, dia seenaknya berbuat asal-asalan terhadap orang lain, malah menyiksa temannya. Akhirnya apa? Ditangkap. Akhirnya apa? Orang tuanya masuk penjara, terduga korupsi. Demikian juga di Medan ada tombes, wah merasa polisi hebat, wah anaknya suka-sukanya. Akhirnya apa? Dicopot juga. Nah, ada. Zaman sekarang kekuatan. Jadi kalau engkau diberi kekuatan, kalau engkau diberi harta, kalau engkau diberi jabatan, ingatlah ini semua cara Tuhan memelihara. Katakan amin. Cara Tuhan menyertai kita. Ini penyertaan Tuhan. Makanya Kaleb tidak mengandalkan kekuatannya. Dia berharap Tuhan menyertai perjalanannya, merebut bagiannya bukit daerah Hebron. Aku masih sama kuat, tetapi mungkin Tuhan menyertai aku. Aku berharap Tuhan menyertai aku. Aku tahu ada bangsa raksasa di Hebron. Aku tahu ada kota-kota yang berkubu yang kuat di Hebron. Tetapi aku tidak akan melangkah tanpa Tuhan. Aku tidak akan melangkah tanpa penyertaan Tuhan. Kalau aku kuat, itu karena Tuhan. Jadi kita harus berharap penyertaan Tuhan. Tapi aku berharap penyertaan Tuhan untuk merebut bagianku. Ini yang dilakukan oleh Kaleb. Saudara dikasih Tuhan. Apa yang saudara harapkan di masa depan? Jalani. Percaya Tuhan akan menyertai saudara. Dia akan menyertai saudara dengan kekuatan, dengan kemenangan, dengan berbagai macam cara yang Tuhan punya cara.
yang tidak pernah kita pikirkan. Dan Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita. Jadi ada 3 kunci yang memotivasi, yang mendorong Kaleb berkarya sampai masa tua. Dia sampai masa tua, sampai usia 85 tahun, dia masih terus berjuang. Dia masih terus mau menghasilkan sesuatu. Yang pertama, apa tadi? Setia ikut Tuhan. Ini yang pertama. Setialah sampai akhir hayatmu, mengikuti Tuhan dengan tidak menjual imanmu pada hal dunia. Ada orang di luar sana yang jual imannya demi jabatan, yang menjual imannya demi pacar. Hati-hati, jangan jual imanmu. Setia. Tuhan begitu baik. Jangan tergiur akan dunia ini, keindahan dunia ini, kecantikan dunia ini, kekayaan dunia ini. Jangan tergiur. Ikut Tuhan dengan setia. Dan yang kedua, kita percaya janji. Kalau ikut Tuhan dengan setia, maka kita juga percaya janjinya. Percayalah akan janji-janji Tuhan sebagai kekuatan untuk menolak semua puji rayu dunia untuk menjauh dari Tuhan. Kalau kita pegang janji Tuhan, kita bisa tolak semua puji rayu dunia. Kita bisa tolak semua rayuan gombal dunia ini, untuk kita tidak menjual iman kita. Berharap sampai masa, berkarya sampai masa tua, yaitu kita berharap penyertaan Tuhan. Berharaplah penyertaan Tuhan. Apapun yang Anda hadapi sampai masa tua, percayalah Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Bahkan di setiap jalan yang sulit sekalipun, sesungguhnya Tuhan menyertai kita. Seperti saya katakan, ketika menghadapi kesulitan, tantangan, pencobaan, pergumulan, di sana Dia menyertai kita. Ingat Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Pegang itu. Ya. Mazmur 23. Bahwa Tuhan menyertai kita, dan kita nggak takut bahaya, nggak takut akan apa yang kita akan jalan kita hadapi. Amin. Amin. Penutupnya satu kutipan yang saya buat sendiri. Berkarya sampai masa tua. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Jangan biarkan usia menghalangi Anda untuk berkarya. Percayakan segala sesuatu kepada Tuhan agar Anda tetap dipakainya. Amin. Jangan merasa ada tua. Atau yang muda, masih muda, nanti aja. Jangan jadikan umur alasan saudara untuk tidak berkarya. Berkaryalah dari sekarang sampai Tuhan datang. Katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh belajar dari hamba-Mu Kaleb yang terus berkarya sampai masa tuanya. Tidak takut akan tantangan, tidak takut akan musuh, tidak takut apa yang ada di hadapannya, sebab dia setia kepada-Mu. Sebab dia percaya janji-janji Tuhan. Tuhan bukan hanya setia kepada janji, tetapi juga Tuhan sanggup menggenapi janji. Tuhan, kami belajar juga, kami boleh berharap penyertaan Tuhan. Sekalipun kami sudah mendapatkan segala yang kami miliki, harta, kekuatan, kesehatan, semuanya adalah bukti penyertaan Tuhan, bukan menjadi kesombongan kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh belajar merendahkan diri di hadapan.
Dan kami boleh terus berkarya. Tidak dibatasi oleh umur, oleh usia kami. Sampai Tuhan datang, kami mau berkarya untuk Tuhan. Melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, mengejar segala cita-cita bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu berhenti berbicara ya Allah. Dan hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus sendiri ya Tuhan mengurapi kami, mengingatkan kami dengan firman Tuhan ini Tuhan. Untuk kami pegang janji-janji-Mu ya Tuhan. Berharap penyertaan-Mu dan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan kami terus melihat tangan Tuhan bekerja. Mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kami. Dalam rumah tangga jemaat-Mu ya Tuhan yang pada saat ini. Dalam pergumulan mereka. Dalam kebutuhan keuangan mereka. Dalam pekerjaan usaha mereka. Dalam sekolah anak-anak kami. Allah berkarya memberikan yang terbaik kepada anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu kami, hidup kami, sepanjang sisa hidup kami dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus